Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan Summary Daily Bible School kali ini kita akan belajar tentang tujuan saya belajar. Orang yang selamat atau masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang percaya sesuai Yohanes 3 ayat 16. Artinya, apabila orang hilang itu karena tidak percaya. Alkitab yang terdiri dari 66 buku menjelaskan satu kata, yaitu percaya. Kesimpulannya, penting sekali untuk percaya. Dan kata percaya tidak sesederhana yang dimaksudkan oleh orang tentang percaya. Karena banyak orang yang salah mengerti tentang kata percaya ini. Karena banyak yang salah mengerti tentang kata percaya, makanya penjelasan kata percaya ini dijelaskan di 66 buku di Alkitab. Artinya, kalau orang tidak belajar Alkitab, tidak bisa percaya. Karena kata percaya itu bisa dimengerti oleh buku-buku di Alkitab. Pertanyaannya, bagaimana saya mau selamat dan percaya kalau saya tidak mengerti ayat-ayat yang ada di Alkitab? Artinya, jangan mimpi untuk selamat kalau kita tidak mengerti ketika kita membaca Alkitab. Dan janganlah kita berpikir, yang penting sudah belajar di Daily Bible School ataupun Morning Worship, itu bukan kredit kita selamat. Karena tidak ada gunanya kita ikut DBS atau Morning Worship, tetapi kita tidak mengerti. Karena ketika kita belajar DBS atau Morning Worship, kita mau belajar mengerti arti percaya untuk pilih percaya. Dan kita tidak bisa dengan ikut-ikut saja, lalu kita tidak mengerti, terus kita harap selamat. Saudara-saudaraku, itulah hal-hal yang perlu direnungkan untuk orang yang mau selamat dan memperoleh kehidupan kekal. Jangan harap keselamatan saya bisa dijamin kalau saya tidak memenuhi syarat. Karena di Yohanes 3 ayat 16 ada kata barang siapa atau kata barang siapa percaya. Dan kata barang siapa ini adalah menunjukkan tanggung jawab kita sendiri untuk mengerti. Dan pilihan kitalah untuk percaya apa yang kita mengerti. Dan prinsip dalam belajar, kalau kita belajar itu berdasarkan apa yang benar, bukan pakai perasaan. Contoh banyak orang adalah banyak orang yang menentukan benar dan salahnya karena melihat orang. Ataupun kalau kita tidak suka orangnya, apa semua yang dikatakan orang itu jadi salah. Itu bukanlah patokan kebenaran. Perasaan saya untuk suka orang atau tidak suka orang itu tidak bisa menjadi patokan saya menentukan kebenaran. Yang harus saya lihat adalah apakah yang orang itu bilang benar atau tidak, terlepas saya suka atau tidak dengan orangnya. Nah, kita kembali lagi ke Yohanes 3 ayat 16. Untuk memperoleh kehidupan kekal adalah dengan kita percaya apa yang di dalam Tuhan Yesus. Dan ada kata barang siapa yang tadi ditekankan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya. Kita harus ambil keputusan percaya hasil dari apa yang kita mengerti, hasil belajar 66 buku. Walaupun bisa saja saya ditolong untuk mengerti apa isi 66 bukunya oleh orang lain. Jadi, apa yang harus saya percaya? Dan untuk tahu apa yang saya harus percaya, apa yang membuat saya dalam kondisi seperti ini? Jawabannya adalah karena Adam dan Hawa tidak percaya. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga menciptakan bumi-bumi lain. Tetapi bumi-bumi lain ini tidak seperti kita, karena hanya kondisi bumi kitalah yang orang-orangnya tidak percaya. Hanya bumi kitalah yang malang, dan kondisinya seperti ini. Itu karena Adam dan Hawa tidak percaya kepada firman Tuhan. Saudara-saudaraku, tidaklah kita cukup untuk tahu, oh ada the only true God, God itu cuma satu. Kita tidak cukup untuk kita tahu karena kita harus percaya yang kita tahu. Karena berbeda sekali untuk tahu yang benar dengan percaya yang benar. Dan kata percaya itu adalah satu paket
untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan yang saya percayai. Jadi ketika saya percaya yang benar, saya tahu yang benar dan melakukannya. Jadi ketika dibilang barang siapa percaya, harus tahu apa yang benar, perlu tahu yang benar. Dan ketika tahu yang benar itu, artinya kita juga bisa jelaskan apa yang benar itu. Dan tidak cukup untuk saya hanya bisa menjelaskan, tetapi saya harus percaya apa yang bisa saya jelaskan. Dan percaya artinya melakukan berdasarkan Revelation 22 ayat 14. Karena orang-orang yang bisa masuk ke dalam kota Tuhan, yang mendapat hak akan pohon kehidupan, adalah orang-orang yang keep the commandment of God. Dan orang yang keep the commandment adalah orang yang percaya. Karena percaya dan melakukan itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kita lanjut lagi. Kalau kita percaya, kita akan melakukan. Karena firman Tuhan adalah hukum Tuhan dan adalah janji Tuhan. Dan janjinya adalah kalau kamu makan buah yang terlarang, kamu akan mati. Sebaliknya, kalau kamu tidak makan buah itu, kamu tidak akan mati. Jadi, apapun yang kamu buat, itu akan memenuhi salah satu janji yang Tuhan buat. Dan apapun yang digenapi janjinya, itu berdasarkan pilihan saya. Jadi artinya, kita bisa melihat bahwa manusia diberikan Tuhan hak pilih. Jadi yang harus kita tahu, langkah pertamanya adalah, untuk saya mau percaya yang benar, saya harus belajar apa yang benar. Karena saya tidak bisa percaya yang benar kalau saya tahunya apa yang salah. Jadi percaya itu penting, tapi kita harus tahu yang benar dengan belajar yang benar. Tidak bisa saudara-saudaraku tahu yang benar. Kalau yang benar itu hanya berdasarkan tahu yang benar dari om saya, dari keluarga saya. Karena om saya, keluarga saya, ayah saya, ibu saya bukanlah patokan apa yang benar. Karena patokan apa yang benar itu harus adalah patokan yang tidak pernah berubah dalam situasi apapun. Jadi contohnya, kebenaran itu tidak berdasarkan karena cuacanya baik, atau karena siapanya, atau karena tempatnya. Karena utara tetap utara. Sesuai Yesaya 8 ayat 20, berdasarkan law and testimony. Berdasarkan hukum dan kesaksian. Kalau tidak berdasarkan Yesaya 8 ayat 20, itu salah artinya. Ingat, kebenaran bukan kebenaran karena orangnya baik. Memang tidak ada salahnya baik, tapi apa gunanya baik kalau tidak berdasarkan hukum dan kesaksian? Kalau tidak berdasarkan hukum dan kesaksian, itu artinya tidak baik. Jadi, artinya kita harus lihat patokannya, bukan lihat orangnya. Dan orang bisa saja belajar apa yang benar, tetapi pilihan untuk percaya apa yang dipelajari adalah pilihan masing-masing. Jadi ada dua tahap. Ada tahapan orang belajar yang benar dan tahu yang benar. Dan setelah itu, tahapan berikutnya adalah orang tersebut pilih percaya apa yang benar. Karena kita tahu di hari penghakiman orang dihakimi berdasarkan apa yang dia tahu benar. Jadi artinya kalau saya hilang di hari penghakiman, itu karena saya tahu yang benar dan saya tidak mau pilih percaya. Bagaimana kalau orang bilang, oh ya sudah, saya nggak maulah belajar daripada tahu yang benar nanti dipertanggungjawabkan. Kamu kalau sikapnya seperti itu, diperhitungkan sudah tahu apa yang benar, sudah belajar dan menolak apa yang benar dan menolak untuk percaya. Kuncinya dalam hal ini adalah penting bagian kita adalah lapar dan haus akan kebenaran. Dan itu adalah hasil pekerjaan roh Tuhan. Kita tidak bisa lapar dan haus tanpa pekerjaan roh Tuhan. Kalau kita posisinya lapar dan haus akan kebenaran, kita tidak akan izinkan alasan saya untuk menghalangi saya memuaskan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Artinya kalau saya banyak alasan untuk mengerti kebenaran, itu buktinya saya tidak lapar dan haus akan kebenaran.
Dan roh Tuhan itulah yang selalu membujuk saya untuk saya mengizinkan roh itu bekerja dalam hati saya. Artinya kalau saya tidak lapar dan haus akan kebenaran, itu karena saya tidak izinkan roh Tuhan bekerja dalam saya. Karena kita harus ingat bahwa dalam diri saya ini tidak menyukai kebenaran, enmity against God, against the law of God. Artinya kalau kita lapar dan haus, itu karena kita mendengarkan, memilih bujukan roh Tuhan untuk mengerti dan dipuaskan rasa lapar dan haus kita akan kebenaran. Dan kesimpulannya apa, saudara-saudaraku? Untuk selamat penting sekali untuk percaya. Dan penting sekali untuk melakukan apa yang saya percaya. Penting untuk mengerti firman Tuhan, penting untuk belajar agar saya mengerti dan saya percaya dan melakukan. Kalau saya tidak mengerti firman Tuhan yang merupakan langkah awal bagaimana saya mencapai tujuan akhirnya, yaitu percaya dan melakukan. Saya tidak pernah bisa mengambil kesimpulan, saya selamat kok. Tuhan kan cinta saya. Itu bukan syarat selamat, saudara-saudaraku, berdasarkan Yohanes 3:16. Syarat untuk selamat adalah saya percaya. Dan untuk saya percaya, saya harus belajar. Makanya, kalau belajar, kita harus ada tujuan spesifiknya. Bukan hanya ikut-ikutan belajar saja. Kalau semua orang ditanya, kamu maunya binasa atau kehidupan kekal? Semua pasti bilang, saya maunya kehidupan kekal. Tetapi, sikap saya itu menjawab lebih keras apa yang saya mau. Apa yang saya pilih, apa yang menjadi prioritas hidup saya. Apakah saya banyak alasan untuk mau mengerti firman Tuhan? Apakah saya lalai dalam saya punya tanggung jawab untuk mengerti firman Tuhan? Itu menjelaskan apa pilihan saya. Artinya, tujuan saya belajar adalah kita untuk percaya. Kita belajar besoknya lagi untuk lebih percaya lagi. Besoknya lagi percaya. Percaya adalah tujuan kita belajar. Dan orang yang tidak tahu kenapa dia belajar, makanya jangan heran tidak ada perkembangan yang terjadi. Apakah Anda tahu apa tujuan Anda belajar? Biarlah saudara-saudaraku bisa merenungkan hal ini di dalam kehidupan saudara. Pilihlah apa yang benar. Kembangkanlah percaya dalam hidupmu. Gunakanlah waktu untuk mengerti firman Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan summary kali ini. Kita bertemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati.